Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan rutinitas kita yaitu TikTok pada pagi hari ini masih dalam keadaan suasana pandemi. Kemudian tidak lupa juga salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabat-sahabat beliau, istri-istri beliau, tabi'in tabi'at, dan para pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, sahabat BSI sekalian yang berbahagia, sekarang kita sudah memasuki bulan Ramadan pada hari yang ke-10. Pada bulan ini, yaitu bulan yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nantikan, yang kita idam-idamkan, di mana dibuka pintu surga selebar-lebarnya dan ditutup pintu neraka serapat-rapatnya. Nah, di bulan Ramadan ini terdapat satu ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah puasa. Nah, di mana kita juga harus mempelajari bagaimana rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kemudian apa yang menyebabkan pembatal dari puasa tersebut. Nah, di sini izinkan saya untuk membacakan buku yang ditulis oleh Ustadz Abdul Tuasikal, yaitu buku Ramadan bersama Nabi. Saya akan membacakan bab yang di bagian yang dibolehkan ketika berpuasa. Terkadang kita menganggapnya hal tersebut adalah hal yang membatalkan puasa. Langsung saja, yang pertama yaitu mendapati waktu fajar dalam keadaan junub. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, "Qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajru fi ramadhana wa huwa junubun min ghairi hulumin fayahtasilu wa yasum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjumpai waktu fajar pada bulan Ramadan dalam keadaan junub, bukan karena mimpi basah. Kemudian beliau mandi dan tetap berpuasa. Jadi bisa jadi kita ketika azan terdengar atau waktu imsak masih dalam keadaan junub. Junub dari mimpi basah atau mungkin bagi wanita yang haid atau yang lain-lain. Nah, itu kita belum melakukan mandi wajib. Nah, kemudian waktu itu kita tetap boleh berpuasa. Jadi junub dalam keadaan mandi itu tidak membatalkan puasa. Akan tetapi kita wajib untuk mandi dalam rangka melakukan sholat subuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bersiwak ketika berpuasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berkata, laula an asyqa ala ummati la amaratuhum bisiwak ang inda kulli wudu. Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya akan kuperintahkan mereka untuk menyikat gigi atau bersiwak setiap kali berwudu. Penulis Tuhfatul Ahwazi rahimatullah mengatakan hadis-hadis yang semakna dengan di atas yang membicarakan keutamaan bersiwak adalah hadis-hadis yang mutlak yang menunjukkan bahwa siwak dibolehkan setiap saat. Ini pendapat yang lebih tepat. Jadi artinya ketika berpuasa itu kita tetap dibolehkan bersiwak. Akan tetapi ketika kita bersikat gigi menggunakan pasta gigi yang mungkin ada rasanya, disarankan atau dianjurkan
untuk melakukannya ketika sahur atau berbuka puasa, supaya untuk menghindari zat-zat yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian yang ketiga adalah berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung asalkan tidak berlebihan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wabalik fil istinsyak illa antakuna so'ima." Bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyak, yaitu memasukkan air dalam hidung, kecuali jika engkau berpuasa. Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, adapun berkumur-kumur dan beristinsyak, memasukkan air dalam hidung dibolehkan bagi orang yang berpuasa, dan hal ini disepakati oleh para ulama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya juga berkumur-kumur dan beristinsyak ketika berpuasa. Akan tetapi dilarang untuk berlebih-lebihan. Kemudian yang keempat adalah berjumbu dan mencium istri selama aman dari keluarnya mani. Dari Jabir bin Abdullah, dari Umar bin Al-Khattab, beliau berkata, pada suatu hari aku rindu dan hasratku muncul, kemudian aku mencium istriku padahal aku sedang berpuasa. Maka aku mendatangi Nabi Muhammad SAW dan aku berkata, hari ini aku melakukan sesuatu kesalahan besar. Aku telah mencium istriku padahal aku sedang berpuasa. Rasulullah SAW bertanya, bagaimana pendapatmu jika kamu berpuasa kemudian berkumur-kumur? Kemudian aku menjawab, seperti itu tidak mengapa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, lalu apa masalahnya? Nah, dari hadis ini artinya mencium istri atau berjumbu mungkin lebih dari mencium istri kalau berjumbu itu. Nah, itu diperbolehkan selama tidak keluarnya mani. Nah, akan tetapi mungkin bagi yang merasa tidak kuat atau mungkin akan melakukan yang lebih, nah itu disarankan tidak. Kemudian yang kelima adalah berbekam dan berdonor darah selama tidak membuat lemas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad SAW berbekam dalam keadaan berihram dan berpuasa. Anas bin Malik ditanya, apa kalian tidak menyukai berbekam bagi orang yang berpuasa? Beliau berkata, tidak, kecuali jika bisa menyebabkan lemah. Termasuk dalam pembahasan bekam ini adalah hukum donor darah, karena keduanya sama-sama mengeluarkan darah, sehingga hukumnya pun dikiaskan. Jadi kita walaupun puasa tetap diperbolehkan berbekam ataupun berdonor darah. Akan tetapi jika kita sering lemas atau membuat kita tidak kuat berpuasa, maka lebih baik bekam dan berdonor darah dilakukan ketika sudah berbuka. Kemudian yang keenam adalah mencicipi makanan selama tidak masuk dalam kerongkongan. Dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, tidak mengapa seseorang yang sedang berpuasa mencicipi cuka atau sesuatu selama tidak masuk sampai ke kerongkongan. Yang termasuk dalam mencicipi adalah mengunyah makanan untuk sesuatu kebutuhan seperti membantu mengunyahkan makanan untuk anak kecil. Agar tidak tertelan, mengunyah bisa menggunakan gigi seri untuk menghindari tertelannya makanan. Jadi terutama ibu-ibu yang memasak untuk berbuka itu boleh mencoba rasanya dengan menggunakan lidah, tapi setelah itu diludahkan kembali. Kemudian yang ketujuh adalah bercelak dan menggunakan tetes mata. Nah, bercelak dan memakai tetes mata tidaklah membatalkan puasa. Al-Hasan Al-Basri mengatakan orang-orang yang berpuasa tidak mengapa bercelak. Selanjutnya yang ke-8 adalah mandi dan menyiramkan air di kepala untuk membuat segar. Dari Abu Bakar bin Abdurrahman, beliau berkata, sungguh aku melihat Rasulullah SAW di Al-Haraj
mengguyur kepalanya karena keadaan yang sangat haus atau sangat terik dengan air, dan ketika itu beliau sedang berpuasa. Kemudian yang 9 adalah menelan dahak. Menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, menelan dahak tidak membatalkan puasa karena dianggap sama seperti air ludah dan bukan sesuatu yang asalnya dari luar tubuh. Kemudian yang 10 adalah menelan sesuatu yang sulit dihindari, sama seperti dahak. Jadi seperti makanan sisa yang ada di mulut itu tidak apa-apa kita telan tanpa sengaja. Kemudian ada lagi, mungkin ketika sekarang ini lagi musim vaksin, itu juga tidak membatalkan puasa karena zat yang dimasukkan ke dalam tubuh adalah bukan zat makanan, berbeda dengan infus. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.